teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang. Shalom adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Iya. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Iya, kembali kita beribadah online HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Walaupun masih di rumah saja, adik-adik tetap semangat ya. Iya, untuk minggu ini 5 September 2021, tema kita adalah Aku Peduli Kepada Sesama. Ya, adik-adik coba buka, ambil Alkitabnya. Untuk epistel pada minggu ini diambil dari Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Sekali lagi ya, Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Dan untuk khotbahnya untuk minggu ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Ya, adik-adik yang di rumah, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita angkat pujian kita. Selamat datang di sekolah minggu. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun saja menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Ya, dari sekali lagi kita nyanyikan ya. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun saja menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Ya, adik-adik yang di rumah, untuk yang tugas pelayanan pada hari ini, kakak sendiri, Kak Bonur Boru Panjaitan. Kakak tidak sendiri ya, tapi ditemani oleh kakak guru sekolah minggu lainnya. Silakan kakak. Dengan saya, Kak Teti Boru Sembiring. Ya, untuk yang maragenda pada hari ini, yaitu Amang Sintua B. Sianipar. Dan yang akan membawakan khotbah untuk adik-adik minggu ini adalah Amang Pendeta Ligat Simbolon STH. Dan tidak lupa juga adik-adik yang mengiringi kita pada minggu ini, tim musik kita ada Bang Jori Pangaribuan, ada David Simanjuntak, ada Gabriel Hutasoid, dan juga ada Bang Theo Tobing. Juga yang memberi semangat untuk kita yaitu tim multimedia kita, ada Bang Robi Sitorus, juga ada Wahyu Pardede. Juga yang mengatur sound system kita adalah Amang Panggabean. Ya, adik-adik yang di rumah,
Sekarang duduk yang manis, kita akan mulai ibadah kita, yaitu saat teduh yang akan dipimpin oleh Amang Sintua kita. Silakan Amang. Salam buat anak-anak semua. Sebelum kita mulai kebaktian kita, coba anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Amin, kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita angkat pujian kita. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, haruk semerbak lambungnya di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, haruk semerbak lambungnya di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita kembali bernyanyi, kita angkat pujian kita. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka
Hukum Taurat Allah. Mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah dari titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki samamu. Demikianlah titah Tuhan Allah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Demikianlah titah Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kembali kita angkat pujian kita. Yesus itulah satu-satunya. Pengampunan dosa, mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, mari kita buka kitab kita, epistel kita pada minggu hari ini, yang diambil dari Yakobus
pasal 2 ayat 5 sampai ayat 13. Sekali lagi, Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai ayat 13. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruh. Sebab dia yang mengatakan, jangan berzina, dia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu juga melanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum, yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak balas kasihan akan berlalu atas orang yang tidak berbalas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik yang di rumah, kembali kita angkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Karena kasih-Mu pada
Pengakuan iman, mari kita mengaku iman kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halayak langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang-orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristus yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ada harta? Kita bernyanyi. Ya, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Amang Pendeta Ligat Simbolon, kita angkat pujian kita, Allah Peduli.
Adik-adik, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Ya, terima kasih firman Tuhan untuk minggu yang baru ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat ke-15. Adik-adik, Bapak Pendeta mohon izin nanti dibaca di rumah atau sudah baca tadi ya. Nah, Bapak Pendeta langsung aja menyampaikan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Nah, adik-adik, firman kita dengan judul topik di Almanak KWP yaitu Aku Peduli dengan Sesama Manusia. Nah, ini ada cerita adik-adik. Kisah ini luar biasa dalam kitab Yohanes ini. Yaitu di ayat 9, pasal 6 ayat 9 itu ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini kisah mujizat Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Pada waktu itu Yesus banyak mengadakan mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan, pengajaran Tuhan Yesus. Jadi orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Tibalah pada suatu tempat Yesus dan murid-muridnya mau nyebrang ke danau Tiberias, ya, atau disebut juga danau Genesaret. Nah, hari sudah mulai senja, sore. Orang-orang banyak ini datang ingin ngikut Yesus, ingin mendengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus dengan prihatin, ini harus makan semuanya ini, harus kita kasih makan. Nah, ada 2 murid Tuhan Yesus. Ditanyalah si Filipus, coba cari di mana ada makanan di sini. Kita harus kasih makan mereka. Apa kata Filipus? Bagaimana mungkin Yesus kasih makan 5.000 orang? Hari sudah senja, nggak ada lagi warung-warung terbuka, udah mulai malam. Yang kedua, bagaimana mungkin Tuhan Yesus tidak cukup 200 dinar untuk kasih makan 5.000 orang? Padahal Filipus pada waktu itu adalah dia tinggal di Betsaida, di sekitar daerah tempat itu. Yesus tahu bahwa Filipus ini pasti banyak relasinya, banyak teman-temannya di daerah itu, banyak saudara-saudaranya, supaya dibantu, ya. Nah, adik-adik, itulah jawaban Filipus, tidak mungkin, ya. Lalu Tuhan Yesus datang menanyakan ini kepada Andreas. Apa? Hai Andreas, coba kau cari dulu roti dan ikan. Waduh, nggak ada Tuhan, bagaimana mungkin? Nggak mungkin itu lagi ada ini. Tapi Tuhan, saya lihat ada seorang anak kecil. Anak kecil mau membawa 5 roti dan 2 ikan. Ini Tuhan. Nah, adik-adik, tahu kan matematika kan? Ilmu matematika, kalau Filipus mengatakan 200 dinar, 200 dinar itu sama saja 1 dinar bisa memberi makan, nilainya itu untuk 30 porsi makanan. Ya, 1 dinar. Jadi kata Filipus, Tuhan Yesus mesti ada 200 dinar untuk kasih makan 5.000 orang. Itu pun sudah ikut ada lebih-lebihnya. Ah, coba adik-adik, 200 dikali 30 berapa? Ya, 6.000 porsi. Yang mau dikasih makan 5.000. Itulah Filipus ini ahli matematika. Jadi kalian harus ahli matematika ya adik-adik.
Nah, tapi bagaimana mungkin dapat 200 dinar dari teman-temanku Tuhan Yesus? Orang pasti kasih hanya 1 dinar. Itu pun udah ikut 30 porsi untuk 3 hari, satu keluarga 5 orang. Nah, pada waktu si Simon Andreas melihat anak kecil. Nah, kami orang-orang dewasa ini melihat anak kecil. Kan anak kecil ini kan mau bawa-bawa makanan, minuman, ya, dipersiapkan pada waktu itu. Dilihatlah, ini Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan. Apa kata Tuhan Yesus? Mari, ini dia, sudah ada makanan minuman. Padahal murid-murid Yesus, orang-orang banyak kan sudah tahu Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat. Dia seorang penuh kuasa yang ada mujizat. Seharusnya mereka percaya, si Filipus, si Andreas, nggak mungkinlah Tuhan 5 roti 2 ikan 5.000 makan. Bagaimana mungkin? Paling dapat ya berapa porsi lah ini? Itu pun potong-potong kecil-kecil, nggak cukup kenyang. Apa kata Yesus? Mari sini. Lalu adik-adik, kisahnya luar biasa. Yesus mengambil 5 roti 2 ikan, dia doakan, dia bersyukur. Di situ disebutkan lalu Yesus mengucap syukur. Dan dia juga berdoa, ingat 5 roti 2 ikan ini dari anak-anak. Jadi dia ingat anak-anak yang polos, yang tulus, yang sungguh-sungguh memberikan kepedulian. Jadi anak-anaknya sering sangat peduli tanpa batas, ya. Apa yang ada dikasih, didoakan dan diberkati. Nah, tapi kata Tuhan Yesus, murid-muridku suruh dulu semua duduk semua di atas rumput, duduk supaya teratur adik-adik. Kasih makan 5.000 orang itu harus teratur, nggak boleh rusuh ya, nggak boleh sembarangan. Duduk dulu per keluarga. Nah, duduk. Semua sudah duduk. Nah, itu tanda-tanda disiplin. Lalu didoakan Tuhan Yesus, diberkati, lalu suruh bagikan. Nah, adik-adik dibagikan. Anehnya, luar biasa ketika murid-muridnya membagi-bagikan, terjadi mujizat. Ketika dipotong roti itu, ya roti itu nggak habis-habis. Ya, luar biasa adik-adik. Dan setelah roti makan semuanya kenyang, dilihat Tuhan Yesus, oh masih ada potongan-potongan itu. Kumpulkan. Lebih adik, 12 bakul. Luar biasa. Filipus pun bingung. Heran, saya ahli matematika, saya orang usahawan. 200 dinar kali 30 porsi 6.000, itu udah sisa, udah lebih 1.000. Ini masak 5 roti dan 2 ikan. Ini benar-benar mujizat. Dikumpulkan 12 adik-adik, 12 bakul. Artinya apa adik-adik? Yesus katakan tidak boleh yang lebih itu dibuang. Kalau adik-adik makan di rumah, tolong makan di piring itu jangan bersisa, habiskan, sayang, ya. Artinya apa? Kalau masih bisa, itu diperlukan untuk orang lain. Jadi Yesus juga peduli, yang 12 bakul ini juga itu akan diberikan kepada kepedulian kepada orang yang lapar, kepada orang yang membutuhkan. Nah, dari cerita ini adik-adik, pendeta bertanya, Yesus membuat mujizat kasih makan 5.000 orang dengan apa? Ya, 5 roti dan 2 ikan. Dari siapa 5 roti 2 ikan ini? Iya, dari anak-anak. Ya, lalu firman Tuhan hari ini mengatakan kepada Tuhan Yesus, satu, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa mengadakan mujizat di luar jangkauan pikiran kita, di luar daripada telematika kita. Kita harus yakin dan percaya adik-adik. Yesus pernah berkata, akulah roti kehidupan. Roti itu simbol daripada
kehidupan. Supaya kita hidup, kita harus makan dan minum adik-adik. Apa kata Yesus? Akulah roti kehidupan. Dia bilang, roti itulah kehidupan kekal selama-lamanya. Barang siapa yang makan roti dari aku, akulah roti kehidupan kata Yesus, dia tidak akan lapar selama-lamanya. Apakah itu tidak lapar selama-lamanya? Yaitu kehidupan yang kekal. Keselamatan yang sekali untuk selamanya. Nah, ingat ya, Yesus adalah Tuhan, dialah roti kehidupan. Yang kedua, Yesus punya kuasa. Mari kita berdoa adik-adik. Kalau ada pergumulan berat, ada yang kira-kira di luar jangkauan pikiran kita, kita berdoa, ya Tuhan, aku nggak sanggup berpikir, hanya ini kemampuan berpikir saya, tapi Engkau Maha Kuasa Tuhan, jadikanlah sesuatu yang membuat kami terpenuhi kebutuhan kami. Ya, yang ketiga, harus disiplin makan, Dek. Nggak boleh rakus, nggak boleh makan sepuas-puasnya atau makan sebanyak-banyaknya. Yesus pernah mengajar, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Bukan seenaknya dibuat situ ya. Berilah makanan kami yang seenak-enaknya. Enggak ada. Ini roti jelai, ini roti rakyat jelata. Kan ada roti kismis, roti manna, roti jelai. Ya. Nah, gitu adik-adik. Jadi tolong kita makan itu jangan rakus. Kita harus peduli dengan orang lain yang belum makan. Anak kecil tadi peduli dia sudah makan. Anak-anak itu di daerah sekitar itu yang mengenal Filipus. Filipus ini pernah singgah di rumah mereka, lalu melihat, dikasih pertolongan. Ini Amang Filipus, aku bawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak-anak peduli deh. Kita harus peduli orang lain yang lapar. Maka kita berdoa, Tuhan berikanlah makan bagi orang yang tidak dapat makanan hari ini. Tunjukkan orangnya. Ya, kita harus peduli ya adik-adik ya. Jadi kalau kita makan di rumah, si kakaan, ingat peduli sama adiknya, jangan habis semua. Tinggalkan tuh adik-adiknya yang 4 lagi. Ya. Siapa yang duluan makan di rumah, di tudung saji, di meja makan, ingat siapa yang belum makan? Oh, adikku belum pulang sekolah. Ingat, peduli sama adik-adiknya, kakak-kakaknya ya. Nah, yang berikut harus disiplin adik-adik. Disiplin supaya jangan ribut. Nah, nanti guru sekolah minggu membagikan bingkisan kado, bingkisan Natal, ya nanti kan ntar lagi Natal. Harus disiplin berbaris, karena kan rame. Nah, disiplin. Terus makan harus duduk, jangan berdiri. Nah, Yesus mengajarkan makan nggak boleh jalan-jalan. Makan, ya nggak boleh. Makannya harus duduk. Dan makannya harus sama orang tua, tiap-tiap keluarga adik-adik di rumah. Udah pernah makan sama orang tuanya satu meja? Sudah ya? Yang belum ya adik-adik, ingatkan orang tuanya, Ma, Pa, ayo makan bersama. Adik-adik yang berdoa, ngucap syukur, ya Tuhan meskipun ikan asin hari ini, telur, kami bersyukur Tuhan. Jadi kita diajari bersyukur. Itu yang ada itu syukuri. Nah, nanti Tuhan kami ingin makan daging. Kalau bisa berikan rezeki orang tua saya Tuhan biar kami bisa makan daging ayam, daging ini. Ah, doakan. Tapi apa yang disediakan orang tua kita syukuri ya adik-adik ya. Jangan gara-gara gak cocok dengan seleranya yang disediakan orang tua lalu kita berontak. Lalu kita gak mau makan, bisa mati loh dek, bisa sakit. Oke adik-adik, itulah baiknya Tuhan. Yang pertama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua kita harus peduli dengan sesama seperti seorang anak yang peduli ya. Yang ketiga kita harus disiplin ya, disiplin dalam kepedulian itu ya. Yang keempat kita harus bersyukur ya, bersyukur. Nah Pak Pendeta ada nyanyian terakhir ya. Kita tutup dengan lagu. Ini lagunya. Tuhanku roti kehidupan,
Tuhanku, air kehidupan. Siapa makan saya, siapa minum saya, agar hidup selama-lamanya. Ya, Tuhanku, roti kehidupan. Tuhanku, air kehidupan. Siapa makan saya, siapa minum saya, agar hidup selama-lamanya. Catat ya, ingat lagu ini. Yesus pernah berkata, akulah roti kehidupan, barang siapa yang makan roti dariku tidak akan lapar selama-lamanya. Yesus pernah berkata, akulah air kehidupan yang memberikan kehidupan. Siapa yang minum dari airku tidak akan haus selama-lamanya. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Kami harus peduli dengan sesama kami, khususnya firman hari ini. Tuhan Yesus memberikan mujizat, 5.000 orang diberikan makan lewat 5 roti jelai dan 2 ikan. Makanan yang bergizi, ikan. Dan dengan kuasa-Mu Tuhan, oleh kepedulian seorang anak sekolah minggu, seorang anak peduli dengan orang-orang yang lapar. Mereka anak yang berikan kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami supaya kami mensyukuri apa yang ada pada kami, dan yang ada pada kami mau salurkan, peduli dengan orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, ajari kami makan dan minum di rumah kami masing-masing bersama adik, kakak, famili atau orang tua kami, satu meja. Disitulah kami menjalin hubungan yang baik, ajaran-ajaran dari orang tua kami, nasihat-nasihat orang tua kami. Ya Tuhan, ajari kami supaya pintar telematika atau matematika. Sama seperti Filipus, dia memakai ilmu matematika, namun dia terbatas hanya melihat dengan rasional. Tapi ada Tuhan yang lebih melampaui yang rasional, yaitu mujizat. Semua orang terkagum-kagum. Tuhan Yesus berikan 5.000 orang makan dan bersisa 12 bakul. Dan yang sisa ini Tuhan, yang lebih ini Engkau berikan juga kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami yang mencari makan dan minum lewat pekerjaan mereka. Berikan mereka rezeki supaya kami anak-anaknya beroleh berkat makanan, minuman, kebutuhan kami, kebutuhan sekolah kami, pendidikan kami, dan lain sebagainya. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang adalah guru kami, yang mengajarkan kami untuk disiplin dalam pembagian-pembagian, dalam pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tim multimedia, pemain musik kami, song leader yang telah mempersiapkan pelayanan recording ibadah sekolah minggu ini. Kami juga berdoa untuk para majelis tua kami, berikan mereka berkat, kekuatan, semangat melayani gerejamu. Berkati juga inang pendeta resort kami, pendeta Tiapul Borutahayan, yang memimpin, yang mengembalakan, yang mengajarkan firman Tuhan bagi kami umatnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya, adik-adik yang di rumah, tadi adik-adik sudah mendengarkan khotbah kan? Ya, tentang mujizat Yesus, di mana Yesus mengadakan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan dan diberi kepada 5.000 orang. Sebelum kita angkat pujian kita, adik-adik jangan lupa siapkan persembahannya. Boleh adik-adik transfer ke rekening HKBP Cibinong atau dititip ke Sintua masing-masing sektor 1 sampai 16, atau boleh dititip ke mama dan papa dan diantar ke gereja. Ya, adik-adik yang di rumah, kita angkat pujian kita, 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, nama saya Yeriko Dapot Gabriel Tagal, kelas 4 dari sektor 2. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang.
Shalom kakak, saya akan menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Terima kasih. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengar mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengar mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Suparno Manuel Siboro, kelas 4 sektor 2. Di sini saya akan menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang
tetapi kepentingan orang lain juga. Salam Kak, nama saya Albert Delvan Sinaga. Sekarang saya akan menghafal ayat hafalan Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mempentingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Terima kasih Kak. Hai Kak, nama saya Roberto Simarmata. Aku akan menyanyikan 5 roti dan 2 ikan. Tugas anak sekolah minggu kelas 4 SD tanggal 29 Agustus 2021 adalah ayat hafalan dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Terima kasih. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Terima kasih. Lima
roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Terima kasih.